Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa sekalian, sekarang kita masuk ke pertemuan berikutnya untuk mata kuliah dokumentasi kebidanan, yaitu tentang Undang-Undang Dokumentasi Kebidanan. Nah, berarti kita tenaga kesehatan, khususnya bidan, itu mempunyai acuan dalam pendokumentasian. Ya. Kemana acuannya? Yaitu ke Kemenkes RI nomor 938 Menkes SK 8 2007, yaitu tentang acuan proses pengambilan keputusan bidan. Nah, jadi ya kita untuk acuan dalam pendokumentasian itu mengacu ke Kemenkes RI nomor 938. Di Kemenkes RI nomor 938 ini ada 6 standar, ya standar asuhan kebidanan yang harus kita lakukan. Yang pertama itu pengkajian, ya, di mana bidan mengumpulkan informasi yang akurat, relevan, dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Nah, sebelum kita memberikan asuhan, berarti kita harus kumpulkan data dulu. Kita harus melakukan pengkajian dulu terhadap ibu, ya. Apakah data yang dikaji itu data itu harus tepat, akurat, dan lengkap. Terdiri dari data subjektif dan data objektif. Data subjektif adalah data yang kita dapat dari hasil anamnesa, dari hasil kita wawancara dengan si klien atau dengan keluarganya. Apakah ya identitas dari klien, riwayat kesehatannya, riwayat obstetris sebelumnya, kemudian bagaimana pola kehidupan seharinya, ya nutrisi, eliminasi, istirahat, gitu. Nah, nanti setelah kita kumpulkan anamnes, ya, setelah kita tanya keluhan dari si klien dan data-data yang lain, baru kita lakukan pengumpulan data objektif. Data objektif ini didapatkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Ya, apakah itu pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan penunjang. Standar kedua, perumusan diagnosa dan masalah kebidanan. Setelah dilakukan pengkajian, ya, mengumpulkan data subjektif dan objektif, baru dilakukan perumusan diagnosa dan masalah kebidanan, di mana bidan menganalisis data yang diperoleh pada pengkajian, menginterpretasikan secara akurat dan logis untuk menegakkan diagnosa dan masalah kebidanan yang tepat. Di mana diagnosa sesuai dengan nomenklatur kebidanan, misalnya pada ibu hamil. Selama ini kita mengenal dengan diagnosa 9 pada ibu hamil. Contohnya, ibu dengan GPAH, anak hidup tunggal, usia kehamilannya berapa, ya, anak hidup tunggal intrauterin, kemudian LEDCAP, PUKA atau PUKI, keadaan ibu baik, keadaan jalan lahir baik, nah seperti itu. Jadi kita rumuskan diagnosa berdasarkan pengkajian tadi. Setelah dirumuskan diagnosa, masalah juga dirumuskan sesuai dengan kondisi klien. Untuk masalah di sini, ya, adalah masalah yang menyertai dari diagnosa tadi. Misalnya ibu hamil trimester ketiga. Biasanya masalah yang sering dijumpai pada ibu hamil trimester 3 apa? Contohnya, ibu akan mengeluhkan dia sering untuk BAK, ibu mengeluhkan nyeri pinggang, gitu ya, ibu mengeluhkan mungkin agak sesak nafas karena seiring membesarnya janin pada perut ibu. Nah, itu yang dikatakan dengan masalah. Kemudian masalah dirumuskan sesuai kondisi klien secara mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Nah, apakah ya diagnosa atau masalah ini, ya masalah ini asuhannya kita berikan, bisa kita berikan secara mandiri. Biasanya diberikan secara mandiri itu adalah dalam batas yang normal, ya, atau hasil diagnosa ini apakah perlu kita untuk kolaborasi, apakah perlu untuk kolaborasi dengan dokter, kolaborasi dengan ahli gizi, kolaborasi dengan psikolog, seperti itu. Dan apakah ya diagnosa ini, ya masalah ini perlu kita rujuk. Nah, ini biasanya kasus kegawat daruratan. Ini untuk standar 2, perumusan diagnosa dan masalah kebidanan. Standar ketiga yaitu perencanaan, di mana bidan merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa dan masalah yang ditegakkan.
Berarti perencanaan asuhan yang akan diberikan itu berdasarkan diagnosa yang kita dapatkan tadi. Perencanaan harus berdasarkan prioritas ya, yang prioritas yang terlebih dahulu dikerjakan. Setelah perencanaan ya masuk ke standar 4 itu implementasi atau pelaksanaan. Bidan melaksanakan rencana asuhan ya. Jadi rencana asuhan yang sudah di list tadi itu dilaksanakan secara komprehensif, secara berkesinambungan, secara kontinu ya, berkelanjutan. Di mana pelaksanaan pemberian asuhan itu harus efektif ya, efektif, efisien dan aman. Berarti dalam kita memberikan asuhan itu harus pertama sesuai dengan wewenang kita, sesuai dengan standar praktik bidan ya, sesuai dengan standar praktik bidan. Kemudian apalagi yang menjamin keamanan? Keamanan berarti harus dengan menerapkan prinsip pencegahan infeksi. Kemudian apalagi ya, melibatkan klien dan keluarga dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi kita memberikan pilihan kepada pasien atau kepada keluarganya apa asuhan yang akan diberikan dan melibatkan beliau untuk dalam implementasi ini. Nanti makanya perlu adanya informed choice dan informed consent, persetujuan tindakan. Jadi nanti kalau seandainya ada gugatan, kita bisa terlindungi karena apa? Karena kita sudah melakukan informed consent tadi, ya. Kemudian melaksanakan asuhan tadi juga berdasarkan evidence based, ya. Evidence based berarti praktek itu berdasarkan bukti yang sudah diakui oleh dunia internasional, membuktikan kalau asuhan itu lebih baik. Gitu. Jadi kita juga harus sering ya baca-baca hasil penelitian terbaru terkait dengan asuhan yang terbaik, ya berdasarkan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dalam bentuk upaya promotif, kemudian preventif, pencegahan, kuratif, pengobatan, rehabilitatif yang dilaksanakan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan seperti yang telah disampaikan tadi. Nah ini, berarti intinya asuhan yang kita berikan harus sesuai dengan standar praktik kita, sesuai dengan wewenang, melibatkan klien, memperhatikan klien dari sisi bio, psiko, sosial, kultural, dan spiritual. Artinya apa? Ya, artinya setiap klien itu dia akan berbeda asuhan yang akan dia dapatkan. Tergantung dari keadaan bionya, fisiknya, ya, keadaan kesehatannya, kemudian keadaan sosial ekonominya. Jangan Anda paksakan dia untuk beli ini dan itu, sementara keadaan ekonominya tidak memungkinkan untuk dia membeli itu. Ya, jadi mungkin kita berikan alternatif yang lain. Kemudian kultural, ya, kita juga harus melaksanakan asuhan itu mempertimbangkan bagaimana sosial budayanya yang ada di tempat sekitar. Misalnya kita mau mempraktekkan ini tentang waterbird misalnya, ya, atau mungkin tentang apa ya, lotus bird. Nah, sementara budaya tidak menerima itu, gitu. Jadi jangan dipaksakan. Dan lebih penting kita harus memperhatikan ya spiritual ibu sesuai dengan agamanya, ya. Kalau seandainya dia beragama Islam, ya, berarti kita pendekatannya ke situ, gitu. Untuk sholat, zikir, mengaji seperti itu ya. Jadi jangan pernah terjadi diskriminasi di sini, itu yang penting. Standar berikutnya evaluasi. Bidan melakukan evaluasi secara sistematis dan berkesinambungan untuk melihat keefektifan dari asuhan yang diberikan sesuai dengan perubahan perkembangan kondisi klien. Nah, ini tujuannya evaluasi itu untuk melihat keefektifan dari asuhan. Tadi kita misalnya ibu ini dengan diagnosa dia anemia, kemudian kita berikan asuhannya dengan menganjurkan ibu makan yang mengandung zat besi, misalnya seperti itu. Ya, kemudian kita evaluasi setelah kita anjurkan seperti itu, apakah masih anemia ibunya atau sudah berkurang, ya, atau justru makin bertambah anemianya. Makanya kita evaluasi, dari hasil evaluasi itu perlu kita perbaikan apa asuhan yang lebih tepat lagi untuk itu.
Yang terakhir standar 6, pencatatan aspek kebidanan. Nah, di sini dia peran dari dokumentasi, di mana bidan melakukan pencatatan secara lengkap, akurat, singkat, dan jelas mengenai keadaan atau kejadian yang ditemukan dan dilakukan dalam memberikan aspek kebidanan, di mana pendokumentasian yang direkomendasikan dari Kemenkes RI tadi adalah dengan metode SOAP. Ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan kupas lebih dalam lagi tentang SWOT. Seperti apa itu SWOT? Ya, yang jelas SWOT itu adalah S subjektif, O objektif, A assessment, P itu adalah penata laksanaan. Oke ya, cukup itu yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat dan ketemu lagi kita nanti untuk membahas tentang metode pendokumentasian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.